Dalam praktikum ilmu ukur tanah, salah satu alat yang digunakan adalah teodolit. Sebelum digunakan, alat ini harus dipasang dengan benar agar pengukuran dapat dilakukan secara akurat. Setelah melakukan centering dan leveling, teropong diarahkan ke titik acuan. Kemudian, sudut horizontal diatur menjadi 0 atau 0 derajat sebagai posisi awal pengukuran. Setelah itu, teodolit dapat diputar ke titik berikutnya untuk membaca besar sudut yang diukur. Untuk menjaga ketelitian pembacaan, teodolit biasanya dilindungi menggunakan payung agar terhindar dari sinar matahari langsung atau hujan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan pemegang bak ukur di titik yang akan diamati agar proses pengukuran dapat dilakukan dengan tepat. Dalam kegiatan praktikum di lapangan, penggunaan alat pelindung diri seperti helm proyek dan rompi keselamatan menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan selama proses pengukuran. Selama proses pengukuran berlangsung, pengolah data harus selalu siap berkoordinasi dengan praktikan yang mengoperasikan teodolit untuk mencatat hasil pengukuran secara tepat. Setelah pengukuran sudut biasa dan luar biasa pada titik poligon selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengukuran detail terhadap beberapa titik di sekitar poligon seperti titik A, B, C, dan D. Titik detail yang diukur biasanya merupakan objek yang menonjol dan mudah dikenali di lapangan, seperti pohon, tiang, atau sudut bangunan, sehingga memudahkan proses identifikasi saat pengolahan data. Pengukuran yang tidak dilakukan secara tepat dapat menimbulkan kesalahan pada perencanaan konstruksi, yang pada akhirnya dapat berdampak serius terhadap pembangunan gedung, jalan, maupun jembatan. Setelah pengukuran teodolit selesai, alat dilepas dan diganti dengan waterpass untuk melanjutkan proses pengukuran. Setelah selesai digunakan, teodolit dimasukkan kembali ke dalam kotak penyimpanan. Sebelum kotak ditutup, pastikan baterai telah dilepas untuk menjaga kondisi alat. Pemasangan waterpass dimulai dengan menempatkannya di lokasi yang stabil. Setelah itu, alat dipasang pada tripod dan dilakukan leveling hingga gelembung pada libela berada di tengah, sehingga waterpass siap digunakan untuk pengukuran beda tinggi.
Pada tahap ini, operator waterpass melakukan penyetelan halus arah horizontal dengan skrup penggerak untuk memperoleh ketelitian arah bidik. Penggunaan waterpass pada dasarnya mirip dengan teodolit. Namun, perbedaannya terletak pada fungsi utamanya. Waterpass digunakan untuk pengukuran beda tinggi dan menentukan garis datar secara horizontal. Sedangkan teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal maupun sudut vertikal dengan tingkat ketelitian yang lebih kompleks. Dalam pengukuran waterpass, dikenal pembacaan backside dan foresight. Backside adalah pembacaan rambu ukur yang dilakukan pada titik yang elevasinya sudah diketahui atau dijadikan acuan. Sedangkan foresight adalah pembacaan rambu ukur pada titik berikutnya yang akan ditentukan elevasinya. Pada praktiknya, jarak antara alat waterpass dengan rambu belakang dan rambu depan sebaiknya dibuat kurang lebih seimbang. Tujuannya agar kesalahan pembacaan dapat diminimalkan. Umumnya, jarak pembidikan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Namun dalam praktik lapangan biasanya diupayakan tidak terlalu jauh agar rambu ukur masih dapat terbaca dengan jelas dan teliti. Dalam pencatatannya, hasil pembacaan backside dicatat pada kolom backside. Kemudian hasil pembacaan foresight dicatat pada kolom foresight. Selisih antara backside dan foresight digunakan untuk memperoleh beda tinggi antar titik. Jika nilai backside lebih besar daripada foresight, maka titik yang diukur berikutnya memiliki elevasi lebih tinggi. Sebaliknya, jika Fs lebih besar, maka elevasi titik berikutnya lebih rendah. Jika dibandingkan, waterpass dan teodolit memiliki beberapa kesamaan dalam prosedur pengoperasiannya, seperti pemasangan alat di atas tripod, proses centering, leveling, serta pengukuran tinggi alat sebelum pengamatan dilakukan. Namun setelah tahap persiapan tersebut, keduanya menghasilkan data yang berbeda. Pada waterpass, pengamatan difokuskan pada pembacaan rambu ukur untuk memperoleh beda tinggi antar titik. Sedangkan pada teodolit, pengamatan difokuskan pada pembacaan sudut horizontal dan vertikal.